Ya, selamat sore Tribuners. Berjumpa lagi bersama saya pewarta tribunkalteng.com Anita. Saat ini saya sedang berada di kelompok usaha pengolahan ikan Tampung Pare yang ada di Kota Palangkaraya. Di kelompok usaha ini merupakan salah satu binaan dari Dinas Perikanan Kota Palangkaraya. Nah, bagi Tribuners yang penasaran ada produk-produk apa saja sih yang ada di Tampung Pare ini yang merupakan produksi pengolahan ikan sungai. Yuk, mari ikuti saya. Apa yang mendasari Ibu untuk berani mencoba di olahan ikan ini, Bu? Inspirasi awal. Betul. Saya iri sama orang Jawa. Kenapa itu, Bu? Iri sama orang Jawa. Benar. Saya waktu itu kan suka masak nih. Betul. Waktu itu ke mana ya? Bukan Boyolali sih, Purwokerto. Oh, ke Purwokerto. Jawa Tengah ya. Jadi pesawat nggak ada yang langsung ke Solo atau ke Jogja waktu itu. Oh, Jogja. Ke Semarang ada. Cuma kami kemarin kan Semarang jauh lagi ke Purwokerto. Akhirnya pesawatnya dari Jakarta ke Jogja. Jogja Purwokerto itu kan menempuh 5 jam. Lumayan jauh sih. Naik kapal. Jadi tiap singgah aku lihat produk-produk makanan olahan dari Jawa itu macam-macam. Singgah di SPBU, singgah di sini, tiap-tiap tempat tuh saya nonton lah pameran. Ketertarikannya sampai sekarang beseknya Purwokerto tuh kan makanannya tuh pakai besek itu getuk goreng. Oh, getuk goreng. Jadi sampai sekarang ada kusimpan beseknya. Saya tertarik gitu. Jadi sepulang dari sana saya beli, paling nggak kan beli ngeliat. Jadi tertarik nih. Akhirnya apa sih yang bisa saya lakukan untuk pertamanya untuk daerah saya kok pameran kok barang-barang segini yang dibikin. Akhirnya aku ngobrol lah sama teman-teman pemerhati makanan juga karena kami kan suka kuliner nih. Betul. Kadang lomba masak, kadang cuma memperkenalkan olahan Kalteng kayak singkah, kayak daun singkong. Jadi dari sana pulangnya ngobrol apa ya yang saya bikin. Akhirnya jatuh cinta nih sama ikan saluang. Di Jawa nggak ada, saya pikir di mana-mana nggak ada. Kami Palangkaraya punya saluang, gitu aja mikir pertama. Tapi gimana ngemasnya, gimana cara gorengnya. Kalau goreng sampai garing sudah bisa. Terus kebetulan saya waktu itu kan kantin nih di UPR. Saya 8 tahun kantin. Sebelum ini kantin di UPR. Dan ngomonglah sama dosen-dosen di sana. Kalau coba ini dicoba saya bikin, saya goreng. Masih belum garing sampai dalam. Kenapa ini? Cari lagi. Dicoba lagi. Ya itu saya bilang kalau cuma 5 kali itu masih kayak gini, belum. Jadi harus dapat formulasinya itu. Akhirnya 10 ikan saluang dengan modal. Kalau teman-teman ketawa tuh waktu itu harga ikan saluangnya cuma 25.000. 2014 tuh, 2014. Jadi 3 kilo ikan saluang saya olah yang sudah hampir jadi dengan uji coba tuh setengah kilo dimakan, dicoba. Saya coba yang modal 200.000 itu untuk coba nitip lah. Kebetulan teman yang ini punya toko di bandara. Nah, ternyata dapatlah 10 bungkus tadi. Ternyata di bandara cuma 3 hari laku. Nah, Sold out langsung ya? iya, langsung laku. Padahal nggak di spinner. Saya cuma bolak-balik pakai tisu. itu 2 hari tuh. Akhirnya nyoba lagi beli 5 kilo kan dari 3 kilo. Dapat uangnya. Jadi nunggu laku dulu. Akhirnya dapat tahu dari teman beli kemasannya di sini. Awalnya kan dia kasih tuh, belinya di sini. Ini akhirnya bikin. Belum ada izinnya tuh, perizinannya nggak ada. Yang pasti uji coba dulu lah, lihat pasarnya. Nah, akhirnya bikin 5 kilo. Lanjut, berapa hari habis? Tapi sempat kosong berapa hari? Karena harus 2 hari aku diamkan dalam stoples.
diamkan dulu dalam toples 2 hari baru dikemas. Baru itu makin banyak akhirnya ada orang yang udah tahu, ibu bikin kelompok aja katanya, kalau udah bikin kelompok nanti enak, dia tahu, jadi bikinlah kelompok. Bu jadi tertarik untuk memberdayakan perempuan terutama di daerah sini juga? Apa yang ingin Ibu capai? Iya, karena memang di visi misi saya dari awal ya. Saya dulu walaupun awalnya saya nggak tahu apa sih visi misi yang lebih menonjol ke sana. Ternyata dalam tulisan saya mungkin udah garisnya ya. Bagaimana pemberdayaan perempuan melalui olahan. Jadi dalam mengolah suatu produk dia akan bisa menambah penghasilan keluarga. Itu yang kami rasakan sampai sekarang. Saya udah hampir 10 tahun berjalan di UMKM. Saya jatuh cinta sekali. Saya lebih menyenangkan. Saya bisa wira-wiri, saya ketemu orang-orang dan akan dibeli orang, itu luar biasa. Nah, jadi mereka memberdayakan diri sendiri, nanti menjalar ke anak-anak. Nah, kemudian kami juga bagaimana untuk pemberdayaan perempuan, dia pintar mengolah makanan untuk anak-anaknya supaya tidak ada stunting lagi di Palangkaraya. Terutama dari Bu Wali Kota kemarin kami ada kegiatan pengolahan hasil perikanan juga di daerah, agak di sana bukan Danau Tundai sih, apa ya namanya, yang di daerah itu kemarin puasa-puasa, bagaimana di situ angka stuntingnya lumayan tinggi. Jadi kita juga walaupun dengan olahan seperti ini mengkampanyekan supaya anak kecil sampai nenek-nenek kan bisa makan ini. Saya juga kemarin ada anak dibawa pelatihan, anaknya sampai nangis. Kenapa anakmu nangis? Dia mau minta loh Bu, dia suka. Malah ayo ya sini nak, ya dibawa, berarti dia suka. Jadi dia makan ikan walaupun tidak bentuk ikan utuh, bisa kayak kemarin kami bikin juga kayak frozen food ya, bakso ikan sama teman-teman tuh. Bagaimana mereka tidak membeli bakso yang mohon maaf dari tong tenteng yang itu, karena itu kan daging ya, beda dia ayam sama ayam boiler dengan membuat dari ikan tuh gizinya sangat tinggi. Jadi gemar ikan, kenapa kami suka mengolah ikan, itu ada berbagai hal di situ. Jadi orang bisa makan ikan, anak-anak senang makan ikan, terus mengurangi angka stunting itu memang dari dalam kandungan. Iya sebenarnya, tapi setelah lahir dia udah bisa makan makanan. Jadi terus itu perempuan-perempuan harus berdaya. Dia dengan adanya pemberdayaan dia akan membantu penghasilan suami terutama ya, dan bisa menjadi seorang yang mandiri. Teman saya ada satu single parent, sekarang bisa menyekolahkan anak 2 kuliah dengan UMKM. Saya juga itu yang kecil juga masih kuliah, saya sudah menggolkan anak jadi sarjana dengan ini. Jadi mohon maaf suami saya juga ada pekerjaan tapi saya tidak mengganggu untuk dia. Saya buktikan kalau ini bisa loh Pak. Jadi saya bisa loh Pak bayar uang sekolah anak saya, jajan anak saya, bisa bawa anak saya liburan. Ya baik Tribuners, sekian bincang singkat kita bersama dengan Ibu Yuliatma sebagai Ketua Kelompok dari Kelompok Usaha Pengolahan Ikan Tampung Pare. Nah bagi Tribuners yang penasaran ada UMKM apa saja di Kota Palangkaraya ini, ikuti terus di Tribun Kalteng. Saya Anita, Porta tribunkalteng.com, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.